Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Pastor Jensi Sedede, dari rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam renungan Minggu Biasa yang ke-33. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Matius, bab 25, ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberikan sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, untuk mencari orang yang setia tidaklah semudah mencari orang yang baik. Dengan mudah kita bisa menilai seseorang itu baik, seseorang itu ramah, seseorang itu suka menolong, walau baru pertama kali berjumpa.
Demikian juga para saudara dan saudariku terkasih, para juri dalam sebuah ajang perlombaan menyanyi misalnya. Dapat dengan mudah mereka berkata bahwa seseorang itu berbakat, seseorang itu pandai menyanyi, walau baru pertama mendengar dia bernyanyi. Tetapi menilai dan menyatakan seseorang itu setia pasti berbeda. Karena kesetiaan itu selalu berkaitan. Kesetiaan itu selalu berhubungan dengan sebuah proses dalam kehidupan. Dan proses yang membutuhkan waktu yang lama. Kesetiaan memerlukan sebuah konsistensi. Memerlukan ketaatan. Setelah melewati waktu yang lama, baru bisa dikatakan bahwa si A itu atau si B itu setia atau tidak setia. Maka para saudara dan saudariku terkasih, benar apa yang dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Tetapi pujian kepada seorang sebagai yang baik dan setia juga diungkapkan oleh Yesus di dalam Injilnya hari ini. Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada siapakah pujian itu disampaikan? Tentu pertama, para saudaraku terkasih, kepada dua orang hamba yang dipercayakan, pertama 5 talenta dan yang kedua adalah 2 talenta. Tetapi pujian itu tentu tidak ditujukan kepada hamba yang menerima 1 talenta. Pertanyaannya, mengapa? Kok hanya kepada 2 hamba, 1 yang menerima 5 talenta dan 1 menerima 2 talenta yang harus dipuji? Tidak. Yang menerima 1 talenta tidak mendapat puji. Mengapa demikian? Karena yang menerima 1 talenta ini dia tidak setia. Dia tidak melaksanakan apa yang dipercayakan kepadanya. Ia justru menyembunyikan talentanya dalam tanah. Karena itu, oleh tuannya, ia diberi gelar hamba yang jahat, hamba yang malas. Para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini bukan berkaitan dengan berapa banyak atau berapa besar talenta yang dipercayakan. Ini juga tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan harga atau nilai dari talenta itu. Tetapi ini berkaitan dengan kesetiaan dari para hamba atas talenta yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tentu saja betapa senangnya hati kita kalau suatu ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai hamba yang baik, hamba yang setia. Terutama pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi bagaimanakah caranya untuk mendapatkan pujian seperti itu? Jawabannya adalah setialah pada perkara-perkara yang kecil. Saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, bagi yang sudah berkeluarga, setialah untuk menjaga dan merawat rumah tangga dengan baik, agar tetap langgeng. Bagi yang sudah bekerja, setialah dalam pekerjaan dan tampillah sebagai seorang pekerja yang baik di tempat pekerjaan Anda. Bagi yang terpanggil untuk melayani di gereja, setialah sebagai pelayan yang baik, yang takut akan Tuhan, dan yang selalu berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Saudara, saudari terkasih, lakukanlah semuanya itu dengan satu kesadaran, bahwa kita ingin melakukannya bagi Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan juga penuh kesetiaan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.